Pemirsa, setelah sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mulai menunjukkan arah baru kebijakan fiskal. Dari penyaluran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara, pemotongan dana transfer ke daerah, hingga desakan kepada OJK untuk menertibkan praktik saham gorengan. Menkyu Purbaya juga menegaskan proyek kereta cepat Wush tidak boleh membebani APBN. Sinyal disiplin fiskal yang kuat di tengah tekanan ekonomi. Lantas, seberapa efektif langkah-langkah ini menata ulang arah kebijakan fiskal Indonesia? Kami akan mengulasnya bersama dengan Chief Economist BCA, Bapak David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mbak Jessica. Pak David, sudah 1 bulan Menkyu Purbaya menjabat. Nah, menurut Bapak, setelah ada berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan, apakah memang ke depannya fiskal kita lebih ketat atau menurut ekonom ada kebijakan lain ke depannya? Ya, dari sisi fiskal kelihatannya memang kan ada revisi ya. Jadi ada penambahan 0,2% ya. Justru dari sisi fiskal sebenarnya moodnya ini lebih longgar. Walaupun longgarnya sebenarnya tidak beda jauh dengan pra-revisi ya. Jadi ada penambahan terutama untuk TKD ya, transfer ke daerah 43 triliun. Sehingga lebih longgar ya. Sebenarnya yang utama sebenarnya dari sisi eksekusi belanjanya yang harusnya bisa dipercepat ya. Jadi tidak lagi bertumpu hanya di kuartal 4 atau semester 2, tapi mulai dari semester 1 nih sudah ada percepatan. Jadi mulai dari proyek-proyek pembangunan terutama ya sudah mulai bisa bergerak dari kuartal 1, sehingga tidak lagi seperti pola-pola sebelumnya ya, di mana memang lebih kuat di kuartal 4. Nah, ini bisa membuat perekonomian bisa bergulir dan mempunyai multiplier efek yang lebih kuat, Mbak Jessica. Ya, Pak David, tapi kalau dari sisi keseimbangan ini antara disiplin fiskal dan juga kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa? Ya, saya pikir peran dari APBN itu kan hanya sekitar 8-10% ya. Jadi memang belanjanya ini yang efektif dan memang terrealisasi yang paling penting ya. Sedangkan sisanya sekitaran 90% ini memang lebih kuat kan tentunya dari sektor swasta, investasi, dan konsumsi masyarakat ya. Jadi harus dijaga juga mood masyarakat dalam berbelanja ya. Utamanya belanja masyarakat yang menengah ke atas ini juga perlu dijaga karena porsinya paling besar ya, sekitar 65% itu kan belanja masyarakat menengah ke atas. Jadi perlu juga insentif juga untuk mendorong belanja masyarakat untuk durable goods items ya. Saya baru mendengar juga kan ini akan dilanjutkan misalnya untuk sektor properti ya, insentif pajaknya. Saya pikir ini juga cukup baik karena ini juga sektor yang terkait dan punya efek yang backward maupun forward linkage yang paling besar ya di antara sektor-sektor yang ada di ekonomi, dalam sistem perekonomian. Dan ini bisa membantu menggerakkan ekonomi juga sekaligus mendukung program-program pemerintah yang lain yang terkait untuk mendorong permintaan masyarakat secara keseluruhan. Oke, baik, itu terkait arah dan juga kebijakan fiskal ke depannya, Pak David. Sekarang kita akan membreakdown. Ini salah satunya terkait penyaluran dana 200 triliun rupiah ke Himbara yang kita ketahui bersama ini dinilai menjadi strategi untuk menjaga likuiditas dan juga menggerakkan ekonomi. Sebagai ekonom melihat efektivitas kebijakan ini di tengah tekanan fiskal. Kemudian di satu sisi ada suku bunga yang tinggi. Bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya kondisinya sudah berubah ya. Kalau kita perhatikan kondisi di semester 1 itu high rate environment. Jadi kebanyakan juga pebisnis maupun juga masyarakat itu lebih mengutamakan menaruh instrumennya di aset-aset yang yieldnya tinggi gitu ya, yang imbal hasilnya tinggi. Tapi kita lihat memasuki semester 2 kuartal 4 ini, kita melihat kondisi suku bunga kan lebih rendah ya. Jadi ini sebenarnya juga salah satu stimulus ya buat perekonomian. Tinggal memang harus diimbangi juga bagaimana proyek-proyek ya. Kemarin kita mendengar proyek strategis nasional. Nah, ini kalau bisa dilakukan percepatan juga realisasinya. Jadi dari sisi supply likuiditas saya pikir sangat cukup ya, tapi juga harus diimbangi juga dari sisi demand. Jadi harus ada memberikan list daripada proyek-proyek yang
uh, yang menarik buat investor ya, untuk pengusaha untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut. Nah, ini yang saya pikir perlu diberikan informasi juga ya. Dan saya pikir juga perlu diperhatikan juga dari sisi dana ini juga, kan kita berharap bukan hanya proyek-proyek yang sudah on the pipeline ya, tapi proyek-proyek baru, sehingga juga bisa menambah porsi kredit. Jadi bukan hanya bergerak misalnya dari kredit bank yang satu ke bank yang lain ya, potensinya, tapi lebih kepada bagaimana kue kredit ini juga bisa meningkat sehingga dari sisi pertumbuhan juga bergerak bisa lebih cepat. Pak David, ada hitungannya kah Pak, mungkin untuk kuartal 4 atau untuk di tahun 2026 awal, dampak dari 200T ini terhadap penyaluran kredit perbankan dan juga pada sektor real domestik kita? Ya, kalau dari sisi kredit pasti akan ada dampak yang lumayan ya. Kita melihat ada kemungkinan tambahan dari baseline sekarang kan pertumbuhan kredit hanya sekitar 7,5-8% dengan adanya kucuran likuiditas tambahan dari pemerintah, dan ini kita berharap bisa sebenarnya dari si multiplier efeknya. Kalau hanya 200 triliunnya sendiri sebenarnya kecil. Tapi berharap dari sisi efek multiplier dari velocity money-nya bisa lebih kencang ya ke depan, pertumbuhan kreditnya lebih kencang, dan juga ini kan merembes ke berbagai bank ya likuiditasnya, dan juga dari sisi biaya dana atau cost of fund-nya juga bisa lebih rendah, dan akibatnya kita bisa melihat spreading ke seluruh sektor dalam perekonomian ya. Dan kalau itu terjadi, mungkin pertumbuhan kredit bukan tidak mungkin di akhir tahun bisa mengarah ke 10% ataupun lebih ya. Dan ini juga tentu akan mendorong pertumbuhan. Yang penting diimbangi dari sisi supply kredit di satu sisi, tapi di sisi lain juga diimbangi dari sisi permintaan kreditnya lewat stimulus, maupun juga tadi list of projects yang menarik buat investor untuk masuk ya. Yang penting di sini sebenarnya bukan hanya temporary ya, jadi bukan hanya sampai akhir tahun, tapi kita bagaimana menggerakkan ekonomi supaya ekonomi kita bisa tumbuh secara sustain, secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya semacam kafein sesaat seperti kita minum kopi gitu, kita segar sementara, tapi kita pingin supaya ini mendorong juga pertumbuhan yang berkelanjutan ke depannya, Mbak Jessica. Baik, Pak David menyampaikan tadi ada kemungkinan dengan penempatan dana 200T untuk akhir tahun penyaluran kredit bisa di atas 10%. Sekarang yang kami ingin tahu Pak, untuk menyalurkan kredit itu sulit atau tidak sih Pak untuk kondisi ekonomi saat ini? Ya, sebenarnya ada banyak tantangan ya. Kalau di semester 1 tantangannya luar biasa ya dari sisi eksternal, terutama kan kita tahu ada kondisi geopolitik yang tidak stabil, ya perang antara Iran Israel. Ini kan sudah damai kemarin ya. Terus juga perang dagang kan itu juga membuat ketidakpastian ya. Suku bunga juga relatif tinggi. Tapi memasuki semester 2 ini sebenarnya kabutnya pelan-pelan sudah mulai sirna, dan ini memberikan kepastian juga. Tapi yang jelas memang perlu bukan hanya yang sifatnya sesaat, tapi juga tadi list of projects, lalu juga flagship program pemerintah yang sudah ada sekarang, ini juga bagaimana bisa mendorong perekonomian sekaligus ekosistem yang terlibat dalam flagship program pemerintah tersebut ya, seperti 3 juta rumah, lalu juga kaitan dengan MBG dan seterusnya. Ya, jadi kombinasi antara realisasi dan juga penciptaan ekosistem dalam program-program flagship pemerintah tersebut, sehingga pertumbuhan kita sustain. Kita belum bicara misalnya soal bagaimana mendorong inovasi, karena kalau kita lihat secara jangka panjang yang paling penting sebenarnya inovasi. Ini Nobel laureate yang terakhir ini juga kan bicara soal inovasi, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita sustain. Tapi untuk tahap awal ini, short term to medium term, realisasi belanja pemerintah dulu dipercepat, lalu juga realisasi dari flagship program pemerintah dipercepat. Baik. Baru kita pikirkan mungkin ekosistem dan yang lain-lain. Oke, baik. Pak David, tentunya kami juga ingin tahu bagaimana efeknya terhadap pelaku pasar dan juga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat ini. Namun kita akan membahasnya usai jeda. Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita akan kembali melanjutkan dialog terkait langkah-langkah menata ulang arah kebijakan fiskal Indonesia. Saat ini kami masih akan mengulasnya bersama Chief Economist BCA Bapak David Sumual. Pak David, kita lanjutkan Pak terkait dengan kebijakan terutama dampak ke ekonomi dan juga dunia usaha. Kalau kita melihat 1 bulan terakhir, kemudian bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau dari sisi investor, bagaimana melihat kebijakan fiskal kita, kemudian bagaimana dampaknya terhadap stabilitas di dalam negeri? Ya, paling penting kan dalam ekonomi itu confidence. Jadi kalau saya perhatikan confidence masyarakat secara keseluruhan dari percakapan di sosial media cukup positif ya menyambut kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan yang baru ya. Dan dari sisi pasar modal juga saya lihat juga bursa juga highest record ya. Jadi saya perhatikan ini memang support dari investor juga cukup kuat ya. Walaupun memang ini lebih didominasi oleh investor domestik. Nah, ke depan saya pikir ini perlu juga komunikasi yang lebih baik lagi ya, terutama untuk investor-investor di luar ya. Saya perhatikan mereka masih skeptical ya kebanyakan terhadap kondisi fiskal maupun ekonomi secara keseluruhan ya. Dan mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini dari sisi confidence yang sudah terbentuk ini bisa ditindaklanjuti dan dieksekusi semua kebijakan tersebut dengan efektif ya. Sehingga mereka mendapatkan confidence yang lebih kuat lagi. Karena kalau kita perhatikan asing itu kan di ekuitas kecenderungan outflow ya sejak awal tahun. Sedangkan di obligasi juga dalam 1 bulan terakhir ini juga agak wobbly, agak turun juga kita lihat asing kecenderungan net outflow. Nah, ini saya pikir ke depan mereka melihat prospek pertumbuhan yang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan mereka juga mulai tertarik lagi masuk. Karena kalau kita perhatikan di emerging market tidak banyak pilihan negara yang prospektif ke depan ya, yang growth-nya cukup baik dan juga imbal hasil di aset portofolionya menarik ya. Jadi ini mungkin perlu dilanjutkan dengan komunikasi terutama nomor 1. Yang kedua tentu eksekusi tadi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilontarkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Iya Pak David, salah satu isu yang dibahas ini terkait dengan proyek KCIC yang tidak boleh membebani APBN. Apakah ini menjadi sinyal kalau proyek-proyek BUMN ke depannya akan menjadi lebih luas atau ini merupakan sinyal akan disiplin dan lebih ketat lagi untuk APBN kita? Ya, sebenarnya lewat Undang-Undang BUMN yang baru sudah jelas ya bahwa untuk untuk proyek-proyek untuk kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan itu akan dikoordinasikan lewat Danantara ya. Jadi pemerintah lebih dari sisi kebijakan, sedangkan dari sisi eksekusi dan bisnisnya maupun bisnis modelnya itu akan diutamakan dari sisi Danantaranya. Nah, saya pikir memang sekarang ada problem di KCIC dan ini harus dioptimalkan mungkin dari sisi negosiasinya nanti ya dengan pihak lender ya supaya dapat optimal dan kedepannya ini tidak ada kekhawatiran ya soal operasionalnya juga dari sisi operasional di lapangan maupun juga dari sisi keuangannya. Pak David, tapi ini bisa dibaca sebagai sinyal untuk pembenahan pengelolaan proyek strategis nggak sih Pak? Ya, saya pikir paling tidak kan pemerintah hanya sebagai regulator ya, dan dari sisi eksekutornya ini sudah ada sesuai dengan undang-undang BUMN yang baru itu akan lebih di depannya itu Danantara ya. Jadi semuanya kan keputusan-keputusan bisnis ya. Tadinya kan pemerintah juga menerima dividen ya, sekarang kan semuanya sudah dialokasikan untuk Danantara dan mereka bisa melakukan keputusan-keputusan bisnis yang sesuai juga dengan bisnis environment-nya saat itu ya. Jadi saya pikir ya ini sudah baik sesuai juga dengan pakem bisnis internasional memang seperti itu Mbak Jessi. Oke, Pak David, sedikit ini yang menjadi sorotan terkait dengan pemotongan dana transfer ke daerah, Pak. Ini bagaimana ke depannya akan seperti apa, kemudian bagaimana investor melihat ini juga Pak? Karena ini banyak sekali yang membahas, terutama nanti dampaknya apalagi ada multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
Ya, saya pikir perlu koordinasi juga ya, koordinasi dan sinergi komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena memang kalau saya perhatikan juga dana pemerintah daerah yang ada di bank-bank pemerintah daerah atau BPD itu juga lumayan besar ya. Ini saya pikir juga selalu polanya sama, mirip dengan pola belanja pemerintah pusat itu lebih kuat di semester 2 atau kuartal 4 ya. Ini perlu didistribusikan supaya juga efek multipliernya terhadap ekonomi lebih baik. Jadi saya pikir TKD memang berkurang ya, dan saya pikir juga dari sisi pemerintah daerah mereka juga pasti berpikir bagaimana caranya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Jadi kalau saya lihat memang ketergantungan pemerintah daerah walaupun kita sudah dalam era otonomi ini ya, tapi mereka kelihatannya masih cukup kuat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat ya. Dan pemerintah pusat pastinya kan juga punya strategi secara holistik ya, bagaimana untuk menggerakkan ekonomi supaya sinergi antar daerah dan juga untuk objektif yang juga lebih ke long term, kelihatannya seperti itu. Nah, ini perlu komunikasi dan juga mungkin tadi bagaimana supaya belanjanya efektif ya di daerah. Oke, baik. Nanti kita akan melihat ya Pak untuk datanya di kuartal 4 dan juga di awal tahun 2026 setelah Menkyu Purbaya menjabat. Terima kasih Chief Ekonomis BCA Bapak David Sumo sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Download Metro TV Extend sekarang.